Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Ulasan Daring dan Daya Tarik Iklan pada Keputusan Pembelian Pengguna TikTok dari Generasi Z dengan Kepercayaan Konsumen sebagai Variabel Buah Mediasi. Dari, dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Basu Swasta Darmesta MBA. Latar eh, banyak latar belakang Ada beberapa poin latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, di mana TikTok Shop Indonesia mencatat nilai barang terjual sebesar 2,5 miliar US dollar pada tahun 2022. Ini menyumbang bagian terbesar dari GMV Asia Tenggara senilai 4,4 miliar US dollar. Bahwa kategori kecantikan dan perawatan pribadi mendominasi penjualan TikTok Shop secara global pada tahun 2024. Selain itu, dominasi pasar TikTok di Indonesia, bahwa jumlah pengguna TikTok Indonesia mencapai 157,6 juta. Ini merupakan data statistik tahun 2024. Ini merupakan tertinggi di dunia melampaui Amerika Serikat dan Brazil. Kemudian Indonesia memiliki pasar TikTok Shop terbesar di dunia pada tahun 2024, yaitu sebesar 20,52%. Ini menurut data dari Statistik tahun 2025. Generasi Z merupakan mayoritas pengguna TikTok dan memiliki perilaku belanja yang kritis serta selektif dalam menerima informasi digital. Peran keputusan pembelian bahwa 51% responden menyatakan ulasan pelanggan berpengaruh pada keputusan pembelian. Sedangkan ulasan positif meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas produk. Ulasan terperinci yang berargumen dianggap lebih bermanfaat dan kredibel. Selanjutnya, untuk kerumusan masalah pada penelitian ini, ulasan yang pertama, ulasan daring terhadap keputusan pembelian. Ulasan daring terhadap pusat pembelian masih menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa studi menemukan ulasan positif meningkatkan kepercayaan dan pembelian, sedangkan ulasan negatif dapat menurunkannya. Ini ada penelitian dari Varga dan Albuquerque tahun 2024. Sementara itu, untuk daya tarik iklan terhadap keputusan pembelian, daya tarik iklan memiliki hubungan yang tidak konsisten dengan keputusan pembelian. Ada yang menemukan pengaruh positif, seperti penelitian dari Bud dan Jane. Kemudian, namun ada juga yang menunjukkan efek keacuhan pada iklan berlebihan. Sedangkan untuk kepercayaan terhadap keputusan pembelian, sama juga kepercayaan konsumen berperan sebagai mediator penting dalam hubungan antara paparan informasi digital, ulasan daring dan iklan dengan keputusan pembelian. Selanjutnya, untuk rumusan masalah teoritisnya, teori kredibilitas sumber yang menekankan bahwa pengaruh pesan sangat bergantung pada sejauh mana sumber informasi dianggap dapat dipercaya hingga akhirnya akan mendorong adanya perilaku pembelian. Teori ini menjadi relevan untuk menelaah lebih dalam bagaimana karakteristik ulasan daring, baik kontennya maupun siapa yang menyampaikannya, mempengaruhi kepercayaan dan keputusan pembelian konsumen, khususnya pada platform sosial seperti TikTok Shop. Teori kemungkinan elaborasi membedakan dua jalur pemrosesan pesan, yaitu jalur sentral dan jalur perifer. Dalam konteks iklan di TikTok Shop yang seringkali bersifat singkat, visual, dan emosional, pengguna kemungkinan kemungkinan besar memproses pesan melalui jalur perifer, di mana daya tarik iklan berfungsi sebagai isyarat yang dapat mempengaruhi keputusan tanpa elaborasi mendalam. Untuk pertanyaan penelitian ini, yang pertama, apakah ulasan daring berpengaruh positif pada keputusan pembelian? Apakah ulasan daring berpengaruh positif pada kepercayaan konsumen? Apakah daya tarik iklan berpengaruh positif pada keputusan pembelian? Apakah daya tarik iklan berpengaruh positif pada kepercayaan konsumen? Apakah kepercayaan konsumen berpengaruh positif pada keputusan pembelian? Apakah kepercayaan memediasi ulasan daring pada keputusan pembelian? Untuk tujuan penelitiannya ada 6. Selanjutnya, untuk kontribusi penelitian ada kontribusi teoritis, bahwa penelitian ini menggunakan teori kredibilitas sumber untuk menjelaskan hubungan ulasan daring dengan kepercayaan konsumen yang mempengaruhi keputusan pembelian pengguna TikTok generasi Z. Kemudian untuk integrasi teori kredibilitas sumber dan teori kemungkinan ELM-nya memperkaya literatur pemasaran digital dengan menunjukkan bahwa ulasan daring memicu pemrosesan sentral, sedangkan daya tarik iklan memanfaatkan pemrosesan periferal. Kepercayaan konsumen berperan sebagai jembatan antara kedua jalur tersebut, sehingga penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh komunikasi pemasaran terhadap perilaku pembelian di era media sosial berbasis konten video.
Untuk kontribusi praktisnya, penelitian ini memberikan kontribusi praktis yang bernilai dalam bidang pemasaran digital, khususnya bagi pelaku usaha, pengelola merek, dan pemasar yang memanfaatkan media TikTok sebagai sarana promosi. Temuan pada penelitian ini juga digunakan sebagai dasar dalam merancang strategi komunikasi pemasaran yang lebih tepat dengan menekankan pentingnya ulasan daring dan daya tarik iklan dalam membangun kepercayaan konsumen yang pada akhirnya akan berpengaruh pada keputusan pembelian. Untuk landasan teori, yang pertama untuk teori kredibilitas sumber, kredibilitas sumber mengacu pada sejauh mana sumber dianggap lebih memiliki keahlian dalam topik yang dibahas dan dapat dipercaya untuk memberikan pendapatnya yang objektif. Ulasan daring merupakan bentuk komunikasi persuasif yang efektivitasnya dipengaruhi oleh persepsi pada kredibilitas penyampai pesan yang mencakup dimensi keahlian dan kepercayaan. Kepercayaan konsumen terbentuk dari persepsi pada keahlian, kejujuran, dan daya tarik dari sumber informasi atau penyampai pesan. Menurut penelitian Wang DKK, kredibilitas daring yang dirasakan konsumen secara langsung mengaruhi kepercayaan mereka pada merek dan keputusan pembelian. Semakin tinggi kredibilitas ulasan yang dirasakan, semakin tinggi pula kemungkinan perilaku pembelian konsumen. Untuk teori kemungkinan elaborasi atau ALM, teori ALM merupakan teori komunikasi persuasif yang dikembangkan oleh Petty dan K. Kyopo tahun 1986. Ini menjelaskan bagaimana individu proses pesan yang mereka terima dan bagaimana proses tersebut mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku. Berdasarkan teori ini, daya tarik iklan adalah salah satu unsur dari jalur periferal dalam proses persuasinya, di mana individu tidak memproses informasi secara mendalam, tetapi lebih dipengaruhi oleh syarat-syarat yang bersifat emosional, estetika visual, selebritas, warna, dan gaya komunikasi dari iklan tersebut. Penelitian massal tahun 2021 membuktikan bahwa pengguna musik dalam iklan platform media sosial dapat mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen muda dengan menciptakan suasana yang menyenangkan dan keterlibatan dengan produk. Untuk pengembangan hipotesis bahwa ulasan daring berperan sebagai sumber informasi penting yang mengaruhi persepsi dan niat beli konsumen dalam ekosistem digital. Konsumen cenderung lebih terpengaruh oleh ulasan daring yang mereka anggap berasal dari sumber yang kredibel, sehingga ulasan tersebut dapat mempengaruhi sikap dan keputusan pembelian. Penelitian tentang pengaruh ulasan daring terhadap keputusan pembelian menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Arif tahun 2023 menemukan pengaruh positif yang signifikan pada pengguna generasi Z di Shopee, sedangkan penelitian Tahayu tahun 2024 melaporkan tidak ada pengaruh signifikan pada pemesanan hotel di TikTok. Penelitian Nurhati dan Majid tahun 2025 menekankan pentingnya peran kepercayaan konsumen sebagai mediator, sementara Varga dan Albuquerque tahun 2024 menunjukkan bahwa satu ulasan negatif dapat menurunkan minat beli. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas ulasan, baik positif maupun negatif, mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk selanjutnya, kredibilitas yang dirasakan konsumen pada urusan daring secara positif mempengaruhi kepercayaan kognitif dan emosional mereka pada penjualan daring. Menurut penelitian Abu Hulaibah tahun 2021, logikanya pada ulasan dengan kredibilitas tinggi akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan kemungkinan pembelian. Penelitian mengenai pengaruh ulasan daring terhadap kepercayaan konsumen menunjukkan hasil konsisten di berbagai negara. Penelitian DKK tahun 2019 membuktikan bahwa ulasan daring membentuk kepercayaan konsumen di Amerika Serikat dan Tiongkok. Penelitian DKK tahun 2022 menemukan ulasan yang tulus transparan meningkatkan kepercayaan pada pasar digital kosmetik di Jerman. Sedangkan Snali tahun 2024 menunjukkan kualitas dan kuantitas ulasan di social commerce atau perdagangan sosial memperkuat kepercayaan pada penjual dan produk. Ketemuan ini menegaskan bahwa ulasan yang kredibel, informatif, dan transparan menjadi faktor utama pembentuk kepercayaan konsumen. Maka hipotesis 2, ulasan daring berpengaruh positif pada kepercayaan konsumen. Selanjutnya, pada berdasarkan teori kredibilitas sumber, kepercayaan konsumen terbentuk dari persepsi pada keahlian, kejujuran, dan daya tarik dari sumber informasi atau penyampai pesan. Sikap konsumen yang positif pada suatu merek yang dipengaruhi oleh kepercayaan dapat mendorong niat pembelian yang lebih tinggi. Sebaliknya, sikap negatif dan kepercayaan yang rendah dapat menghambat pembelian meskipun produk tersebut diinginkan. Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen berperan penting dalam keputusan pembelian. Penelitian Sudaryono tahun 2025 menemukan bahwa kepercayaan sebagai elemen kunci bagi 250 pengguna pasar digital di Jawa Timur. Temuan serupa oleh Yu tahun 2022 di Tiongkok juga menemukan dampak signifikan kepercayaan terhadap keputusan pembelian daring. Hal ini menegaskan pentingnya kepercayaan dalam membangun dan mempertahankan keputusan pembelian di platform digital. Maka hipotesis 3, kepercayaan berpengaruh positif pada keputusan pembelian.
Dalam konteks pemasaran iklan yang efektif harus memiliki daya tarik yang tepat untuk menarik perhatian, membangkitkan minat, dan mempengaruhi perilaku konsumen. Daya tarik yang secara signifikan pengaruhi keputusan pembelian konsumen melalui berbagai mekanisme, diantaranya dapat melalui iklan yang kreatif, menarik perhatian konsumen, dan memainkan peran dalam meningkatkan perilaku pembelian. Berdasarkan teori LM, daya tarik iklan salah satu unsur dari jalur peripheral dalam proses persuasi. Penelitian tentang pengaruh daya tarik iklan terhadap pusat pembelian menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian Arif tahun 2023 menemukan tidak ada pengaruh signifikan pada generasi Z pengguna Shopee di Jogja. Sedangkan Rahayu melaporkan eh, pengaruh positif signifikan pada hotel melalui tiket.com, terutama jika dimediasi kepercayaan. Penelitian Nur Hayati dan Majid tahun 2025 juga menemukan pengaruh positif dengan reliabilitas sumber sebagai mediator di perdagangan daring pertanian. Sedangkan Handayani dan Handayani serta Pradana tahun 2023 menunjukkan hasil serupa pada produk kecantikan. Meskipun terdapat inkonsistensi hasil, sebagian besar penelitian mengarah pada hubungan positif antara daya tarik iklan dan keputusan pembelian. Maka hipotesis 4, daya tarik iklan berpengaruh positif pada keputusan pembelian. Untuk hipotesis kelima, penelitian mengenai pengaruh daya tarik iklan dalam kepercayaan konsumen sudah pernah dilakukan dan terbukti berpengaruh pada keputusan pada konteks yang beragam. Penelitian Zhang 2023 menegaskan bahwa personalisasi konten, reputasi merek, dan rekomendasi sosial meningkatkan kepercayaan yang pada gilirannya memperkuat niat untuk mengklik dan membeli. Penelitian Karpenka 2021 juga membuktikan aspek visual seperti desain, kejelasan warna, alur cerita dalam konten media sosial meningkatkan kepercayaan. Kepercayaan konsumen melalui keterlibatan kognitif dan emosional. Berdasarkan temuan tersebut, meskipun terdapat perbedaan hasil dari konteks dan populasi yang beragam, sebagian besar penelitian menunjukkan arah hubungan positif antara daya tarik iklan dan kepercayaan. Maka hipotesis 5, daya tarik iklan berpengaruh positif pada keputusan pembelian. Selanjutnya, penelitian terdahulu menunjukkan kepercayaan konsumen memediasi pengaruh ulasan daring terhadap keputusan pembelian. Penelitian sederhana menemukan hal ini pada penelitian terhadap 250 pengguna pasar daring di Jawa Timur. Penelitian Katyal 2025 di India serta novela pada 150 konsumen makanan ringan di Jabodetabek juga melaporkan hasil serupa. Temuan ini menegaskan bahwa kepercayaan yang lebih tinggi cenderung membentuk sikap positif dan meningkatkan keputusan pembelian. Sejumlah penelitian di berbagai negara dan sektor yang berbeda ini menunjukkan adanya konsistensi temuan, namun sekaligus membuka celah penelitian untuk melihat bagaimana fenomena tersebut berlaku pada konteks yang lebih mutakhir di Indonesia. Mengingat dinamika perilaku konsumen digital di tanah air terus berkembang pesat. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah kepercayaan konsumen sebagai pemediasi hubungan antara ulasan daring dan keputusan pembelian. Model penelitian ini dikembangkan berdasarkan pada penelitian Sudaryono tahun 2025 dan Nur Hayati Majid tahun 2025. Untuk metode penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, eh, dengan pendekatan pembangunan teori bersifat deduktif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan desain statistik deskripsi bersifat eksploratory. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan potong lintang atau cross-seksional. Artinya, data dikumpul hanya pada satu waktu tertentu, tidak dilakukan pengukuran berulang. Untuk pengambilan sampelnya yang dipakai adalah non-probability sampling dengan pendekatan progressive sampling, pemilihan responden. Pada penelitian ini terdapat 4 variabel yang terdiri dari 21 butir pertanyaan. Dengan demikian, ukuran sampel pada penelitian ini adalah 210 responden. Kriteria respondennya laki-laki dan perempuan yang pengguna TikTok yang berusia 17 sampai 28 tahun, pernah membeli produk kategori kecantikan dan perawatan pribadi pada platform TikTok Shop di Indonesia selama kurun 6 bulan terakhir. Untuk metode pengumpulan datanya, menggunakan survei daring, menggunakan kuesioner berupa kuesioner online, Google Form, melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Kudata. Untuk definisi operasional variabel ulasan daring merupakan promosi dari ulasan konsumen yang diterbitkan secara daring yang memungkinkan pelanggan untuk berbagi pengalaman mereka dengan pelanggan lain. Ada 7 butir item kuesioner. Kemudian untuk kepercayaan konsumen adalah kesediaan konsumen untuk mempercayai penjual meskipun tidak bisa mengawasi atau mengendalikan tindakannya dengan harapan penjual akan memenuhi hal-hal yang dibutuhkan konsumen menurut Ogazi 3K tahun 2019. Ini ada 5 butir
kuesioner. Kemudian untuk daya tarik iklan merupakan kemampuan suatu iklan untuk menarik perhatian dan mempengaruhi perilaku konsumen melalui berbagai elemen komunikasi, baik secara visual, verbal maupun emosional. Ada 5 item kuesioner. Untuk keputusan pembelian adalah tindakan konsumen yang berkaitan langsung dengan perolehan keputusan suatu produk atau layanan, termasuk proses pengembalian, keputusan keputusan sebelum dan sesudah tindakan. Penelitian Novela TKK tahun 2023 ada 4 butir kuesioner. Untuk metode analisis data, data statistik yang digunakan adalah jenis kelamin responden, usia, domisili pekerjaan, pendidikan terakhir, dan rata pendapatan responden. Analisis menggunakan Python. Untuk penelitian ini menggunakan analisis PLSM dengan perangkat lunak Smart PLS 4.0. Untuk uji kualitas instrumen menggunakan validitas wajah, validitas konten. Untuk validitas konvergennya menggunakan AV lebih besar sama dengan 0,5 memiliki validitas konvergen yang baik. Untuk outer loadingnya lebih besar sama dengan 0,708. Untuk validitas diskriminan nilai HTMD kurang dari 0,9 memiliki validitas yang baik. Untuk reliabilitas CA lebih besar sama dengan 0,7 menunjukkan konsistensi yang baik. Untuk CR lebih besar sama dengan 0,7. Untuk uji hubungan variabel, menguji multikolinearitas, nilai FIF di bawah 3 menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas. Explanatory model struktural, jika koefisien determinasi R kuadrat mendekati 1, menunjukkan semakin baik model menjelaskan variabel-variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen. Untuk efek size-nya, F kuadrat nilai 0,02 menunjukkan pengaruh kecil, nilai F sebesar 0,15 menunjukkan pengaruh sedang, dan nilai F sebesar 0,35. Untuk signifikansi dan relevansi hubungan, nilai mendekati +1 hubungan positif yang kuat, nilai mendekati -1 hubungan negatif yang kuat. Untuk nilai signifikansi yang digunakan 5%, hipotesis dalam penelitian ini diterima jika nilai P kurang dari 0,05 dan nilai T lebih besar 1,96. Kekuatan prediksi atau Q kuadrat predik, aturan umum untuk nilai Q adalah lebih tinggi dari 0 prediksi kecil, 0,25 prediksi sedang, dan 0,5 prediksi kuat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.